Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Perkiraan korban mencapai 90.000 sampai 168.000 jiwa. Pengeboman ini merupakan penggunaan senjata nuklir pertama kalinya untuk senjata perang. 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan. Sebagai gantinya adalah pembentukan PPKI dan Soekarno sebagai ketuanya. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu kembali mengebom kota Nagasaki. Kali ini korban mencapai 39.000 sampai 80.000 jiwa. Bersamaan dengan itu, Jenderal Teracci mengundang Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajiman Wedyodiningrat untuk datang ke Dalat. Pada tanggal 12 Agustus 1945, ketiganya bersedia berangkat ke Dalat. Hasil dari pertemuan ini adalah Jenderal Teracci menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno berserombongan kembali ke Indonesia. Mendengar kabar itu, Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 5 alasan Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. 1. Kekalahan di semua lini. 2. Serangan mendadak Uni Soviet. 3. Jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. 4. Hancurnya penghilangan Nippon Oil Company. 5. Penembakan meriam ke pantai Jepang. Armada tempur serta pusat pemerintahnya telah luluh lantak. Jepang mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Pada tanggal yang sama, golongan muda mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak dengan alasan ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Pada 16 Agustus dini hari, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya adalah untuk menjauhkan Insinyur Soekarno dari pengaruh Jepang. Soekarno dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. 16 malam hari, Soekarno kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta. Para tokoh berkumpul untuk merundingkan persiapan proklamasi kemerdekaan. Malam hingga 17 pagi, para tokoh membahas rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka yang berperan adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus penyusun naskah proklamasi. Muhammad Hatta, sang proklamator, turut menyusun konsep naskah proklamasi dan mendatanginya bersama Insinyur Soekarno. Ahmad Subarjo, tokoh golongan tua yang ikut mempersiapkan proklamasi. Laksamana Tadashi Maeda menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat menyusun konsep naskah proklamasi. Soekarni, pengusul Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menandatangani naskah proklamasi. Fatmawati atau Fatimah, penjahit bendera Sang Saka Merah Putih.
Sayuti Muli, pengetik naskah proklamasi. Latif, BM Diah, dan SK Trimurti dipercaya sebagai pengibar sangsaka merah putih. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi di lapangan Ikada, Soekarno dan Hatta membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.